Oke, teman-teman semuanya. Welcome to Poci Cinema Edukasi. Kok Poci Cinema, Bu? Oke guys, welcome to Poci Podcast Cinema Edukasi. Oke, sekarang kita nih lagi kedatangan satu narsum yang keren-keren banget. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, bunda-bunda. Enggak ya, bunda ya? Oke, hai. Gua kenalan nih. Iya, gini dulu dong. Iya. Guys, like. Enggak. Halo semua, kenalin nama gua Dopan dari EKW 60. Enggak, gua Agaknya ini ganti-ganti prodi ini ya. karena iya, dari hati gua tuh kayak gak srek gitu sama jurusan gua, nggak tahu kenapa gitu. Makanya ketika ditanya sama orang, lu dari prodi apa? Kadang-kadang tuh gua jawab, gue dari komunikasi nih angkatan 60 gitu. Padahal mah enggak anjir, gue dari Tekom 59 gitu. Kelihatan nggak sih? Iya. Karena kata dia kalau misalkan hari Senin pakainya itu Kotak-kotak bawahan hitam. Kalau kalian lihat di SV kotak-kotak bawahan hitam Tekom. iya. Karena kita tuh udah punya koneksi gitu. Iya. Koneksi Oke. ibu. Oke. Jadi Balik kita aja. masuk ke pembahasan lagi ya. Di sini gue mau nanya sih sebenarnya. Lu kan Agri udah join sejak lama gak sih? 996. Oh enggak, kelamaan. Udah berapa tahun yang lalu lah? Udah sekitar Setahun ya? Iya. Tahun yang lalu. 2022. Iya gak sih? Iya. Ya kan gue masuk 2022. Iya, Nah gue 2022. join tuh langsung kayak nafsu banget nih gue sama Agri. Langsung gue Nafsu in a good way. in a good way. Nafsu untuk berkarya ya teman-teman. Kayak ya. apa nih kok film-film kayak seru banget gitu. Ya terus udah gue akhirnya? join gitu, dan pertama masuk ya gue ngerasa menemukan keluarga baru gitu. Wos. Terus Setelah itu ya udah gue berkembang dan berkarya di dalam Agri ini. Gue terima kasih banget kepada Agri udah memberikan gue wadah yang cukup besar dan juga exposure yang sangat-sangat luas gitu bagi gue. Gue di tahun pertama itu gue udah dipercayakan untuk menulis naskah untuk film yang bakal kita garap di tahun itu. Gitu. Apa tuh judulnya bang? Judulnya adalah Di Perjalanan Pergi gitu. Itu fun fact-nya, kita tuh syuting satu hari satu malam, bisa di total tuh 24 jam nonstop gitu. Itu kita cuma set di sebuah mobil gitu. Jadi itu percakapannya di dalam mobil gitu. Tapi itu nggak boring kok, tenang aja, karena gua udah set dialog-dialog yang intimate dan intens ke para aktornya, dan itu ditunaikan dengan baik oleh mereka. Tapi sebenarnya waktu lagi syuting film itu ada kejadian-kejadian menarik gak sih waktu itu? Kejadian-kejadian menarik. Iya. Oh ini ngaret, itu ngaret tuh karena kita targetnya jam 10 malam itu udah selesai syutingnya. Tapi pas kita sampai Jakarta itu jam 10 malam baru datang. Agaknya bukan ngaret lagi gitu ya. Ketinggalan gitu. sama satu lagi, ada scene dimana itu nggak ketek, jadi kita harus syuting ulang di hari berikutnya. Itu kayak kesalahan konyol banget sih, semua. Itu bukannya ada nggak sih yang dikejar-kejar polisi? Oh. Itu gimana ceritanya? Itu gue denger ya, katanya dikejar polisi. Yang itu gimana dikejar sih? polisi itu jadi kita lagi syuting di mana teh? Anan, kita syuting di mana yang dikejar polisi? Di Sudirman. Enggak, itu udah di Bogor nggak sih? Bukit Pelangi. Nah, Bukit Pelangi gitu. Terus tuh Pak polisinya tuh nafsu banget ngeliat kita mau ditangkap gitu. Nafsu apa In a good nih? way lagi ya. In a In a good good way way. lagi. Ingin menangkap. Iya, ingin mengamankan daerahnya gitu. Jadi kan kita lagi syuting di sana, itu tuh belum ada izin meren ya, makanya dia nafsu gitu mau nangkap kita. Bisa nggak nafsunya diganti? Oke. Gitu? Jadi dia Berkeinginan. berkeinginan untuk mengamankan daerah situ. Jadi ya udah kita jelasin, kita dari Agri Movie mau syuting di situ Pak gitu. Tapi waktu syuting film itu ada kesulitan-kesulitan yang berarti nggak selain ngaret dan dikejar polisi. Kesulitannya mungkin satu, DOP-nya tertidur ketika syuting. Oh gitu ya, bisa Jadi, ketiduran gitu. Bisa. Jadi kita nge-backup DOP-nya nih. Karena dia tidur. Jadi ya udah yang ngarahin sinematografi kitanya gitu. Oh itu menarik sekali ya kejadiannya ya. Tapi itu film pertama. Kalau film selanjutnya kira-kira ada nggak? Kejadian ini yang unik. Enggak. Atau Film apa? selanjutnya ada nggak selain film yang lu buat? Oh kemarin? ada, tentu ada. Dan kenapa kamu nanya kan? Padahal dia ini salah satu talent dan pemeran utamanya juga. Bahkan dibilang Jangan ya dia sih pemeran utamanya gitu. Jangan di-spill.
Malu. Ih. Coba nih, gue mau ganti nanya, lu jadi apa di film yang terbaru? Kayak apa ya? Kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang coffee shop, pasti tahu kan? Bocah skena. Buset. Nanti kalau misalnya udah di Abdi Gala, udah ada di Gala, nontonnya lupa. Keren banget, sutradaranya keren. Siapa sutradaranya? Beliau. Treat me like money. editor. Treat me like what is, don't get me dirty. Tapi bisa dilihat. Tapi kalau dilihat berkebalikan banget ya dengan outfit lo yang sekarang nih, kayak Islami center, wanita muslimah yang sesungguhnya. Edisi Ramadan. Oh, edisi Ramadan. Nanti ada edisi lain-lainnya ya. Ini Kalau skin. eventnya udah berakhir, Iya, balik lagi. Ih, jangan di-spill gitu dong. Boleh. Malu. Lanjut. Jadi gue lihat juga di film lu yang kedua ini ceritanya tuh lumayan complicated ya. Kayak dia, nggak boleh di-spill ya? Apa boleh? Boleh dikit-dikit. Boleh dikit-dikit. Jadi tuh kayak mengisahkan tentang bukan seorang ya, banyak orang sebenarnya itu yang punya history backnya itu yang dalam banget. Nah itu sebenarnya itu pengalaman pribadi atau lu ngambil dari mana sih sampai kepikiran bikin cerita itu? Aduh, pertanyaannya berat ya. Tapi kan lu sebenarnya udah tahu ya, karena semalam sebelum kita tag ini gue sempet curhat gitu jam 12. Demi Allah ya, demi Allah nih ya. Gue nungguin dia curhat. Tahu nggak VN berapa menit? 2 menit. Kata gue gue mau tidur, gue belum sahur. Itu yang menyebabkan gue cuma tidur 1,5 jam. Nggak lanjut. Oke. Lanjut. Tapi itu gue beneran sakit loh. Kok lo tega gitu sih nggak mendengarkan cerita gue? Gue dengerin nggak? Oh iya. Ya udah. Lanjut. Film itu tuh kisahnya tuh gue lihat beberapa kejadian yang ada di sekitar kita gitu. Dan ada satu saat dimana gue nangkep nih kayak kalau misalkan ini dijadiin cerita kayaknya bakal ngasih output yang bagus deh gitu. Karena mostly dari film itu tuh nyeritain tentang keikhlasan kita. Tapi itu dikemas secara baik banget menurut gua dan disupport oleh aktor-aktor yang beneran mumpuni gitu. Salah satunya kayak bukan gua. Tapi gua juga ada satu. Nah, jadi inti film itu adalah mengajarkan kita keikhlasan gitu. Kayak kita deal with all problem in our life gitu. Jadi kita tuh ketika kita bahagia, ya udah kita rasain aja, dan ketika kita sedih, ya udah kita ikut sedih gitu. Jangan denial dengan rasa yang kita punya. Kita gitu. harus menerima gitu. Karena at the end lagi itu hidup tuh kayak apa ya? Kayak roda gitu berputar. Ada saat dimana kita di atas dan ada saat dimana kita di bawah. Ada juga saatnya nggak naik-naik. Di bawah terus. Iya. Itu kayak hidup gua sih. Iya. Sama. Lanjut ya. Ini padahal gue lagi bijak loh. Oh ya, maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf ya saudara. Lanjut. Ada saat-saat dimana kita di atas dan ada saat-saat dimana kita di bawah. Ketika kita lagi di atas dan ketika kita lagi dikasih rasa happy ke diri kita sendiri sama Tuhan, ya udah kita nikmatin aja. But once itu diambil sama Tuhan dan kita ngerasain sedih yang luar biasa, ya udah itu emang saatnya kita untuk sedih gitu. Kita harus ngerasain rasa sedih itu, gitu loh. Karena biar balance gak sih? Biar balance gitu. In the world, pain is temporary and happiness too. Jas, kelas abang dah. Oke, apa lagi Jela? Hah? Jela kok Jela? Kan Kapil Jela. Tadi Jela. Iya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Itu kan panggilan apa ya? Kayak Sayang. lucu-lucu gitu. Jadi pas waktu di lokasi syuting nih, ada problem apa sih yang bisa sampai ngebuat lu kesal banget dan bikin itu tuh nggak nyaman di hati lu ya? Gak jauh-jauh sih dari manusia-manusia yang ada di lokasi syuting gitu kan. Benar, manusia. Karena mereka tuh pengennya cepet kita kelar gitu, pengennya sat bungkus pulang. Tapi ketika gue mau cepet-cepet juga, nah mereka tuh nggak siap gitu. Kan gue juga maunya sat tag udah gitu. Nah ada nih kru atau talent gitu yang kemana-mana mencar yang jadinya nggak memudahkan kita untuk memulai tag pada saat itu juga gitu loh. Tapi
nggak enaknya gua ketika gua marah di situ gua nggak bisa marah, coy. Iya Harus benar. gimana ya? Karena kan gua kepalanya nih. Kalau misalkan gua meledak juga, ya udah hancur tuh proses syuting. Apalagi dengan budget dan waktu yang sangat minim ya. Iya ya. Oh iya, kita kan syuting tuh cuma sehari doang ya kan. Sehari itu yang scene ininya, scene panjangnya, scene satu hari panjang. lagi yang scene backup-annya. Iya gitu. Karena kita proses izin lokasi itu cuma sehari doang, jadi kita nggak bisa nunggu sampai besok gitu buat syuting lagi. Dan kalau boleh tahu itu sampai berapa lama sih kita syuting? Kita datang untuk make up itu persiapan dari jam 5 sore. Iya. Nah, selesai bersih di lokasi syuting tuh mungkin jam 1 deh, 1 malam. Oh iya. Iya. Kamu kan pulang duluan kan? Iya, kan saya harus syuting ya besok ya. Kalau saya meninggal di tempat, susah ya gitu. Oke. Terus lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Tapi seberapa puas lu dengan hasil syuting yang kemarin? Kalau misalkan kita rate gitu 10 per 10, ya gua 10 per 1 juta. Bisa. Buset. Kecil loh. Kecil. Oh ya, 1 juta per 10 gitu. Gitu. Karena gue puas banget sih, Jela, jujur. Pertama karena aktor-aktornya tuh keren banget, Jela. Apalagi lo nih, lo all out sih asli kemarin tuh. Dan gue suka ya itu pas ketika adegan yang benar-benar dibutuhkan intimate emosi itu mereka menunaikan itu mereka menunaikan itu dengan baik gitu. Jadi gue merasa terharu dan sempat meneteskan air mata juga di lokasi syuting, guys. Oke, baik. Jadi intinya harapan lu buat Agri Movie dan film-film kedepannya apa deh buat closingan hari ini? Oke, gue berharap Agri Movie bisa melahirkan karya-karya baru dan fresh yang nggak apa ya, yang belum jarang dikulik sama sineas-sineas lain. Benar banget. Ya semoga kita bisa ya. Amin, pasti bisa dong. Kan anak-anak Agri pada keren. Aduh ya dong, kayak gimana? Ya, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.